warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqal khairati liyadai afdhalit ta'at wa kisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimul ulama, para tuan-tuan guru sekalian, wabil khusus guru kita, orang tua kita sekaligus sebagai sahibul bait, yakni Bapak Ustaz Ahmad Niam. Kita doakan beliau dan keluarga besar selalu diberikan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan segala apa yang beliau tuju dan cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, akhina fillah adailallah, Ustaz Yan Syah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pengajian Waktu Mari Bersatu, Bapak Didi, Bapak Ketua RT 04, Bapak Ketua ya, segenap para sesepuh, orang tua kami sekalian, segenap jamaah, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita niatkan dulu dalam rangka untuk ketakwaan kita kepada Allah, menuntut ilmu, menghidupkan syiar Islam di lingkungan kita. Niatkan dalam rangka syukur kepada Allah. Sehat kita gunakan ibadah malam ini, akan ditambah nikmat Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum bekerja diberikan pekerjaan. Yang punya motor 1 dikasih 2, mobil 1 dikasih 2, rumah 1 dikasih 2, di 1 dikasih sehatnya, dikasih duitnya. Hadirin yang berbahagia, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan berharap pada Allah selalu diberikan pertolongan, taufik, hidayah dari Allah, untuk kita bisa taat kepada Allah, diteguhkan keyakinan kita, dimantapkan, disejukkan hati kita dimanapun kita berada, diluaskan, diberikan kelapangan ilmu yang bermanfaat, diluaskan, dilapangkan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat haji dan umrah, dan segala usaha kita dijabah oleh Allah, diberikan kemajuan, utang-utang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga jadikan sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak yang soleh dan solehah, juga yang telah pulang ke rahmatullah, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, khususnya yakni Haja Jumi binti Haji Ahmad, Bapak Nian bin Aba, Ibu Hajah Haji Ilyas bin Merin, Ibu Fatimah binti Tinggal, Hajah Hasan bin Nian, dan keluarga besar almarhum,
Juga kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang telah belum dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rodoh menteri adil jinnah, ampuni dosa dan kesalahannya, masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit jamaah semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terkena musibah saudara-saudara kita mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganti yang mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik daripada yang ada. Doakan pula untuk bangsa kita mudah-mudahan diselamatkan dari perpecahan, selamatkan dari corona. Mudah-mudahan corona Allah angkat dari bangsa kita khususnya dan umumnya dari bangsa-bangsa muslim lainnya. Amin ya rabbal alamin. Segala niat baik kita dengan baca suratul Fatihah semoga Allah ijabah. Al-Fatihah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa talamidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهوا لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا به وبعلوم في دارنا في الدنيا والآخرة. Saya masih melanjutkan pembahasan tentang syirik dulu karena ini sangat penting. Hadirin yang berbahagia, kemarin telah kita jelaskan bahwa sekarang pembahasan dalam syirik uluhiyah. Tauhid ini ruang lingkupnya ada tiga, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma dan sifat. Kemarin sudah kita jelaskan tentang rububiyah dan sekarang tentang uluhiyah, tentang mengesahkan kita kepada Allah, tentang mentauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang berhak kita sembah hanya yang kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bentuk syirik uluhiyah? Pertama, dalam doa minta kepada selain Allah. Pertama dalam doa, tahlilannya mau benar. Tasyakuran laut, tahlilannya benar, ibadahnya benar. Lempengan habis tasyakuran selesai, sembelih sapi, sembelih kebo, palanya dilempar ke laut. Lalu berkeyakinan, wahai laut berikanlah kami tangkapan ikan yang banyak. Jadi di mana letak syiriknya? Letak syiriknya adalah meyakini bahwa laut bisa memberikan manfaat kepada manusia. Laut bisa mendatangkan rezeki buat nelayan. Laut bisa memberikan tangkapan ikan yang banyak. Padahal hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada makhluk. Hanya Allah lah yang memberikan, menjamin kehidupan nelayan. Bahwa laut tidak kuasa apa-apa, yang kuasa hanya Allah. Jadi mintanya kepada Allah supaya Allah yang memberikan ikan yang banyak. Ini yang benar. Tapi kalau mintanya ke laut supaya tangkapan ikan banyak, maka menyandingi Allah, menyamakan Allah dengan laut.
Seakan-akan laut punya kuasa untuk memberikan rezeki kepada nelayan. Kenapa di sini syirik? Karena Allah tidak pengen disamain sama makhluknya. Laut adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa manusia harus minta ke laut bukan minta kepada Allah? Ini syirik besar dalam doa. Contoh tahlilannya kayak kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi saking cepatnya, la ilaha illallah. Terakhir maksudnya Allah. Saking cepatnya. Ada lagi silent, gode kagak pala, mata merem, suara gak ada, hening, kolor semuanya. Ini orang diundang tahlilan bang, pulang kerja capek, nggak datang kagak enak tetangga, lempungan datang mata badan capek banget, mata pengennya istirahat, paksain berangkat. Lempungan tahlilan sunyi sepi silent banget. Inilah tahlilannya orang pulang kerja. Hadirin yang berbahagia, tahlilannya benar, tasyakurannya benar. Ternyata setelah itu para petani nyuguhin, taruh pojok belah sono suguhan di sawah, belah sono pekakak ayam, belah sono kopi liong, kagak pakai gula. Akhirnya, wahai bumi, berikanlah panen yang baik buat saya. Wahai bumi, berikan padi beras yang bagus. Mintanya kepada bumi, syirik kepada Allah. Yang kuasa untuk menjadikan padi bagus hanya Allah. Yang kuasa untuk memberikan beras rezeki yang banyak hanya Allah. Bahwa bumi tidak punya kuasa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kalau sudah meyakini bahwa bumi berkuasa, punya kemampuan untuk memberikan kehidupan kepada manusia, berarti ini syirik. Menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan bumi dalam kuasanya. Padahal bumi adalah makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu. Bumi tunduk dan patuh kepada Allah. Contoh yang ketiga apa? Ziarah. Saya niat ziarah kubur ke makam wali-wali, hukumnya adalah sunnah. Ziarah ke makam wali, ziarah ke makam orang tua, bukan ziarah, sunnah. Mengikuti Rasul. Di sana ngapain? Baca tahlilan, benar tahlilan. Di sana ngapain? Baca rawian, benar rawiannya. Sana ngapain? Baca ratiban, benar ratibannya. Setelah itu doa pakai bahasa Arab, karena nggak ngerti, udah anggap aja benar. Tapi setelah itu, wahai mbah, hidup cucu begini banget dah. Duit agak gablek mbah, bocah pada sakit mbah. Keluarin kek nomor yang bakal keluar mbah. Akhirnya dibisikin jin tanpa disadari, wahai cucu, batuk. Jinnya batuk. Nomor yang bakal keluar adalah lihat kendaraan yang lewat di depan yang pertama kali. Masya Allah. Rupanya Pak mobil RT yang lewat. Ini plat nomornya dicatat, dipasang buat togel. Wahai Sohibul Maqam, saya lagi mau nyalek. Kira-kira biar jadiin saya. Datang ke kuburan, tahlilannya benar Pak. Cuman saya punya etikat, punya keyakinan bahwa Sohibul Maqam bisa mengabulkan hajatnya. Di sini syirik.
Lalu bagaimana? Maka jadikanlah orang soleh, wali-wali Allah menjadi wasilah. Ya Allah, Engkau muliakan wali ini. Sebab Engkau muliakan wali ini, saya memuliakannya. Semoga Engkau memuliakan saya. Ya Allah, Engkau mencintai wali ini, saya mencintai walimu ya Allah. Sebab itu semoga Engkau mencintai saya. Ya Allah, saya banyak hajat, gono gini ya Allah. Listrik udah sakaratul maut, bunyinya udah tut. Innalillahi. Ya Allah, cicilan motor alhamdulillah 3 hari 3 malam ditongkrongin Ambon 4 bulan gue bayar. Salah, itu begini amat ya. Nah, bagaimana? Ya Allah, saya datang dalam rangka mengikuti sunnah Rasulmu ziarah, dan dalam rangka saya meyakini akan Engkau berikan karomah kepada para aulia. Saya berwasilah bahwa orang ini adalah orang soleh, bahwa orang ini yang Engkau cintai, yang Engkau muliakan. Saya mohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau angkat kesulitan saya, Engkau mudahkan urusan saya dengan saya berwasilah kepada wali-walimu ya Allah. Jadi wasilah tipis benar syirik itu. Jadi ibadahnya kepada Allah lempengan minta ke wali. Padahal jangankan wali, Nabi sendiri disuruh Allah, qul inni la amliku lakum darra wala nafa. Katakan Muhammad kepada orang-orang, sesungguhnya saya Muhammad tidak punya kuasa, tidak mampu untuk mendatangkan bahaya maupun manfaat. Yang mampu mendatangkan manfaat atau bahaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan wali, nabi aja kagak bisa. Bagaimanapun statusnya makhluk. Jadi yang punya kuasa untuk memberikan rezeki, memberikan jalan keluar, mengangkat derajat, bakal dipilih amat, bakal naik caleg menjadi pemimpin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kuburan. Kuburan nasibnya sama kita, Pak. Dia susah apa? Pertanyaan bukan akhir. Kita susah apa? Besok magang bagaimana? Itu masalah kita. Bayar cicilan bagaimana? Masalah kita. Itu sama. Apalagi lebih bahayanya kuburan ini adalah tempat nikmat kubur atau siksa kubur. Nah ini lagi lebih bermasalah lagi. Hadirin yang berbahagia, apa contohnya lagi? Sholat rajin. Kalau malam mati lampu, nyalain lilin. Bininya jagain. Kalau bergerak tiup. Hebat. Nah, sholatnya wajib. Ngepetnya sabar malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ke masjid rajin, Jumatan rajin. Ziarah kuyul. Ya Allah. Ya. Nah inilah makanya. Biar apa? Sedekah rajin. Masjid lagi dibangun, dia sumbang 1 M. Subhanallah. Bahkan 3 M. Pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Mati. Apa saya nggak digambar malaikat lah itu. Aturan begitu. Sekarang kita sholat majang WHO. Aduh. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ke Gunung Ngawi, tapi ke Gunung Kidul, pesugihan, Masya Allah. Satu sisi nyembah Allah, di lain sisi minta ke dedemin. Masya Allah. Jadi nama kita emang kelihatan kaya secara zahir, tapi perbuatan syirik ini mengancam akhiratnya. Ntar dampak syirik luar biasa sekali.
Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngepet, nguyul, sugian. KTP-nya mah Islam, Pak. Haji 5 kali. Kagak jamin dong kerjanya ngepet. Kerjanya sugian. Kerjanya nguyul. Insya Allah. Bukan masalah haji 5 kali, bukan masalah sumbangan ke masjid, itu mah memang benar-benar dia harus mengabdi kepada Allah. Persoalannya adalah mensekutukan Allah syirik. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walladzina tad'una min duni." Dan orang-orang yang berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Ma yamlikuna min qitmir." Mereka tidak sedikit pun memiliki apa-apa setipis kulit ari pun. Intan la yasma'u du'akum. Kalaupun kalian minta kepada mereka, berdoa kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak akan mendengar. Tapi walau sami'u mastajabu, kalaupun mereka itu mendengar, tidak akan mereka kabulkan. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Nanti pada hari kiamat yang dijadikan syirik ini, maaf, umpama beduk dibikin pesugihan, yakfuruna bisyirkikum. Beduk nanti alasan, maaf Tuhan, saya nggak mau, saya tidak rela, saya dijadikan sebagai alat buat syirik, dia syirik. Gunung Lauk nanti akan bersaksi kepada Allah, maaf, saya cuma dipakai doang Tuhan, tapi saya tidak rela saya untuk dibuat syirik. Mereka akan melepas diri, Pak, sebab kesyirikan yang dibuat oleh manusia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kedua, syirik dalam niat, dalam tujuan hidup. Apa maksudnya? Dijelaskan, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang ingin tujuan hidupnya hanya dunia beserta perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan sempurnakan usahanya, kami akan sempurnakan bisnisnya, kami akan sempurnakan apapun yang diusahakannya. Wa kum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dirugikan dalam urusan dunia. Tapi ulaika alladziina laisa lahum bil akhirah illa an-nar. Allah ancam, akan tetapi mereka tidak akan dapat apa-apa di akhirat kecuali api neraka. Na'udzubillah. Wa habita ma sana'u. Lenyaplah amal apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batil ma kanu ya'malun. Sia-sialah apa yang mereka usahakan kerjakan. Maaf, orang hidup tujuannya cuma sebatas dunia. Pengen duit yang banyak, perusahaan yang banyak, tapi ibadah kagak. Pengen pangkat jabatan tinggi, ingin menjadi pemimpin, tapi ibadah kagak. Pengen kalau bisa gunung dibeli awalnya, semuanya milik dia, yang lain kagak boleh, termasuk RT kontrak sama dia. Masya Allah. Tapi ibadah kagak. Masya Allah. Tujuannya hanya dunia, maka menyalahi ciptaan. Apa tujuan Allah ciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ternyata orang ini diberikan oleh Allah dunianya, jadi orang kaya, menjadi pemimpin, jabatannya tinggi, dihormati oleh orang, tapi ibadah kagak, bahkan menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencelakakan orang-orang soleh, memfitnah orang-orang para alim ulama. Maka kata Allah, dijamin kehidupannya.
tapi diancam akhiratnya. Na'udzubillah. Maka Islam mengajarkan tujuan hidup kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tujuan kita. Mana aplikasinya? Lagi sholat, sholli fardhu subuh rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah. Lagi zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri ani wa antazamuni nafaqatuhum fadan lillahi. Zakat tujuan dari ta'ala. Nawaitu Allahumma labbaik Allahumma hajjan wa umratan lillahi. Haji umrah karena Allah. Nawaitu shauma ghadin ana rifadi syahr ramadan hadis sanati imanan wa ihtisaban lillahi. Inilah Allah mengajarkan kepada kita semata-mata ibadah kita, tujuan hidup kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang walaupun dia muslim tapi hanya tujuannya adalah dunia, berarti tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan visi dan misi Allah menciptakan dirinya. Masya Allah, ini termasuk syirik hadirin sekalian. Kita mau begini Pak, ya maaf, kadang kita ngaco juga pikiran. Gua sholat, ya Allah, saya sholat saban hari 5 waktu ya Allah. Doa, tangan sampai di atas, ke tiang aja kelihatan ya Allah. Bokeh mau bokeh saban hari ya Allah. Anak sakit pada bengek, pada asma, kutilan, korengan, kudisan. Ya Allah, hidup ampok banget ya Allah. Sementara itu tetangga saya sholat kagak. Sementara itu tetangga saya ke masjid aja ogah. Sementara itu tetangga saya ya Allah ibadah sama sekali, tapi dunianya ya Allah mobilnya Lamborghini, subhanallah. Alphard luar biasa, Fortuner, Pajero, masya Allah. Pajero luar biasa mobil. Pajero lagi. Bayangkan, dia tidak ibadah kepadamu, dia tidak sujud, tapi kan oleh Allah diberikan pangkat, diberikan harta yang berlimpah. Tapi apa kata Allah? Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali api neraka. Na'udzubillah. Kira-kira kalau ditawarkan kepada kita jadi orang kaya raya, orang terhormat, tapi kita ingkar kepada Allah, atau orang yang sujud tapi bokeh, pilihan mana? Lagi enak dua-duanya. Enaknya adalah sujud kepada Allah, kaya raya ini Pak namanya. Ya yang enak-enak aja, cerita kagak bayar. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah SWT, jangan salah, ya jangan salah. Iya ya Allah, padahal maaf agamanya bukan Islam, tapi dia diberikan kekuasaan ya Allah. Saya yang nyembahmu, sujud kepadamu ya Allah, susah benar itu. Maka kalau kita melihat ayat ini, bahwa harus menjadi motivasi kita, jangan iri dalam urusan ini. Allah takdirkan kita seperti ini, hakikatnya Allah sayang kepada kita agar kita nanti selamat akhiratnya. Amin. Dia yang diberikan kekayaan, dia diberikan pangkat dan jabatan, dia yang diberikan segala-galanya di dunia ini, yang dianggap oleh dia adalah kebahagiaan, terancam akhiratnya. Na'udzubillah. Pilih mana kira-kira, diancam akhirat atau dibahagiakan di dunia? Dua-duanya. Bahagia dunia, udah mulai cerdas nih. Cuma satu orang yang cerdas. Ya, jadi walaupun hidup kita begini, tetap kita bahwa Allah sayang kepada kita. Amin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam ketaatan. Kata Allah, ittakhadhu ahbarakum wa ruhbanakum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam.
Mereka menjadikan orang-orang alim, orang-orang soleh, para ulama, dan mereka menjadikan para rakyat mereka arbaba min dunillah, Tuhan selain Allah. Wal Masih Maryam, dan mereka menjadikan Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihis putra Maryam. Luar biasa Pak. Nabi Isa ini termasuk adalah kuasa Allah. Lahir Maryam melahirkan anak tanpa punya suami. Subhanallah. Lahir. Rupanya Maryam sungguh tangguh juga ikut-ikutan. Yang punya bayar. Udah pinter ya. Mulai peristiwanya yang bagaimana? Mulai terjadi kesyirikan pada umat Nabi Nuh. Ada Ya'uq, Yaguth, Suwa, Wud, Nasr, 5 orang soleh pada saat itu. Yang kalau doa mustajab, keluh kesah masyarakat ngadu pulang tenang, berbagai masalah selesai. Subhanallah. Saking cintanya masyarakat kepada mereka, mati mereka, akhirnya kebingungan masyarakat. Lalu bagaimana? Sebab keluh kesah hajat masyarakat, kalau mereka doa langsung dijawab oleh Allah. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya 5 orang yang soleh ini wafat, bingung. Setan mulai membisikkan, dibisikkan kepada masyarakat Nabi Nuh. Nah, bikin patung taruh rumah untuk mengungkapkan kecintaan dan kerinduan kepada orang soleh. Mulai dibikin patung, bentuknya sama. Lalu setelah itu bagaimana? Yang bikin mati bapaknya, anaknya yang berusin, dibisikin sama iblis, sama setan. Udah, sekarang mah Allah nggak kelihatan. Walaupun Allah yang memberikan rezeki, tapi harus menjadi wasilah. Apa sih? Tuh, sembah patung itu hakikatnya menyembah Allah. Mulai timbul kesyirikan dalam penghambaan. Itu tuh menyembah berhala yang pertama kali adalah umat Nabi Nuh alaihis salam. Dalam sejarah ada. Apa yang sekarang ini menjadikan rahib mereka menjadi Tuhan. Bahkan dalam Syiah imam luar biasa, tidak kayak manusia suci. Syahadatnya ada syahadat imam, syahadat tauhid, syahadat rasul, syahadat imam. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, ini mulakan bahkan Isa bin Maryam dijadikan Tuhan. Lalu apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Sebenarnya mereka diciptakan, mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka menyembah berhala, menyembah patung, menjadikan pemimpin-pemimpin mereka adalah sebagai Tuhan-Tuhan yang dianggap bahwa para pemimpin ini mampu mengabulkan hajat-hajat mereka. Ya Allah. Akhirnya apa? La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Amin. Ya Rabbal. Lalu syirik apa? Syirik dalam mahabbah. Kecintaan kita kepada dunia melebihi cinta kepada bini, melebihi kecintaannya dari kepada Allah. Tentang punya bininya luar biasa, cantik, motok, gendong, ayu, beboy. Kalau jalan kayak gitar Paris, walgeog. Masya Allah. Masya Allah. Kecintaan kepada anak, kecintaan kepada makhluk secara berlebihan, maka disitulah Allah cemburu. Yang berhak dicintai secara sejati hanya Allah. Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bahwa mereka mencintai Allah. May yattakhidhu min dunillah andadan, selain Allah mereka jadikan kecintaan yang berlebihan sehingga sekarang mereka menyembahnya.
Ya Allah. Makanya Allah tegaskan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman cintanya sangat-sangat cinta hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam rangka kita mencintai Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa syirik yang selanjutnya dalam bentuk doa? Ini sedikit saya rada lama biar contoh-contohnya kita meresap agar kita hati-hati pada dalam amal kita. Hadirin yang berbahagia, syirik dalam sifat Allah. Bagaimana? Allah memiliki salah satu sifat yang disebut Al-Alim, Zat yang maha mengetahui, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang kecil maupun yang besar. Allah mengetahui, dan pengetahuan Allah meliputi alam semesta ini. Akhirnya ada paranormal, Pak. Nanti kiamat jam 12, tanggal 12, bulan 12, tahun 2012 terjadi kiamat. Lantaran orang pada percaya kepada peramal. Dia percaya. Akhirnya bahwa yang kuasa yang hanya mengetahui hari esok hanya Allah. Apalagi kiamat. Ini sudah berani. Orang yang percaya kepada peramal berarti dia telah syirik. Mana bentuk syiriknya? Yang punya kuasa mengetahui segala sesuatu sampai akhirat bahkan kiamat hanya Allah. Nabi aja nggak tahu, cuman tanda-tandanya doang. Ini peramal, udah tampangnya lecek banget, kumisnya kayak tampang dadu, agak mandi seminggu. Anehnya kita datengin, kita minta pendapatnya. Allahu Akbar. Ya maaf, kadang-kadang tampangnya kan serem bener. Kagak karuan, aut-autan itu aja. Ya Allah, ya Allah. Apalagi nih, saya tahu. Wah, hebat nih. Kamu ini kan lagi susah, bener Mbah, lagi susah. Kok Mbah tahu? Tahu. Terus kamu mau jalan kamu, usaha kamu lancar segalanya, punya duit banyak. Oh, itu tujuan saya datang kemarin, Mbah. Gampang. Coba saya lihat kamu lahir hari apa? Hari Sabtu, Mbah. Bulan apa? Bulan 12. Bener, ini masalahnya. Kenapa? Kamu salah lahir hari ini. Pantesan kamu sial mulu. Waduh, Mbah makin mantep ini, makin yakin, Pak. Terus gimana Mbah buang sial? Ada caranya. Apa? Mbah punya minyaknya. Bagaimana Mbah? Minyak angin? Bukan. Minyak telon? Bukan. Ada. Abah bakal kasih. Cuman ada mahar. Waduh, mulai main Pak. Berapa mahar ya Pak? Nggak banyak, cuman 4.500.000. Loh, kok 500? Ini syarat. Bisa kurang Mbah? Ini dari sononya. Dari sononya begitu. Ada yang gara-gara dengan minyak, ada yang dengan ayam cemani, ada nggak? Banyak ini ketipu semua ini. Aduh, datang membang ramal kita. Ini korban-korban semua. Datangnya ke Matu ini. Ya Allah. Iya. Hadirin yang berbahagia, syirik mempercayai nasib kita ini sama Mbah. Syirik. Kenapa? Seakan-akan Mbah punya kuasa untuk merubah nasib. Nah, Mbahnya miskin Pak. Motor kagak punya, ngontrak 3 bulan belum bayar. Masya Allah, kadang akal kita yang sehat kita pikirin. Dia bisa menyatakan untuk kita menjadi orang kaya raya, ngapa dirinya kagak duluan? Yang sehat mbahnya apa pasiennya? Mbahnya. Mbahnya yang sehat, emang tujuannya dia nipu. Gemuk. Iya. Pasiennya aja goblok.
Udah gitu percaya, suruh beli ayam cemani beli wae. Ayo. Suruh bayar 4 juta 500 rupiah nih. Mau wae. Koinan semua. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya maaf, ini semua terjadi pada diri kita. Tapi tidak semua alami. Itu aja. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir al-khauf. Rasa takut berlebihan kepada makhluk melebihi takut kita kepada Allah. Apa corona? Saking ini takutnya kagak pernah keluar. Assalamualaikum, RT pengen nagih iuran. Assalamualaikum, dibuka hordengnya doang. Masya Allah, kreket. Waduh. RT ngapain? Nggak dibukain pintu, Pak. Takut ya. Nah, hordeng doang. Assalamualaikum. Takut. RT ngapain? Nagih iuran bulanan. Bener Pak, dari ventilasi itu, dari ventilasi ini Pak, dikeluarin duit sama plastik, Masya Allah. Terus apa? Dikasih buat deketin RT-nya, makin galak Pak. Ada RT-nya sabar, alhamdulillah. Iya. Cuma 2 kali diusir. Iya, Masya Allah. Putus silaturahmi, Jumatan, kagak datang, takut corona. Masya Allah. RT nabung nggak bisa, keluarga nabung nggak bisa. Itu kan begitu kan, rasa takut yang berlebihan kepada makhluk. Lempengan masjid nyetel Quran, menceritakan tentang hari kiamat, tenang aja ngopi sama kongkok. Kagak ada rasa takutnya pisan sama siksa-siksa Allah, betul kan tidak? Lempengan corona napas setengah mati kita. Masya Allah, ini syirik kita ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Amin. Ya Rabbal. Berarti mulai besok yang ada Jumatan. Tapi ingat, sholat Jumat jam 12:08. Jangan mentang menuju besok Jumatan, sholat Jumatnya jam 10 pagi. Ya, hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya. Lalu syirik kecil, syirik besar menyebabkan seseorang keluar dari agama. Syirik kecil tidak menyebabkan keluar dari agama. Apa diantaranya? Ada 2. Pertama secara zahir dan nyata, ada 2 juga. Pertama dalam bentuk sumpah. Sumpahnya pada siapa? Sumpah dengan atas nama makhluk, bukan kepada Allah. Demi Ka'bah, demi Monas, demi siang dan malam, demi kian. Demi selain Allah. Syirik. Bagaimana? Mestinya demi pencipta Ka'bah. Siapa? Demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah. Siapa? Allah. Demi Tuhan yang menciptakan siang dan malam. Siapa? Allah. Jadi itu demi Allah. Sumpah bukan atas nama Allah, artinya dengan nama makhluk, syirik. Kalau Allah bagaimana kan dalam Quran, walaili idza yaksha, demi malam apabila telah idza yaksha, gelap gulita, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang. Allah mengatakan begitu. Kok bertentangan? Tidak bertentangan. Allah mau sumpah kayak apapun itu mah hak Allah, karena Dia yang menciptakan. Betul apa tidak? Betul. Apakah Allah menciptakan manusia hukumnya wajib? Bukan, saudara. Hukumnya boleh. Apakah Allah memberikan kita rezeki, penghidupan, hukumnya wajib? Bukan. Allah mau ngasih mau kagak, itu mah hak Allah. Allah mau ciptakan mau kagak ciptain kita, itu hak Allah. Maka tidak ada kaitannya dengan Allah. Allah mau berbuat apapun itu kehendak Allah, tapi kita tidak boleh. Yang kedua, ya, dalam perbuatan apa contohnya? Alhamdulillah, sejak saya pakai wapak, orang semuanya semaji senyum sama saya. Insya Allah. Sejak saya pakai cincin, Masya Allah, jangankan janda, duda ngiler.
tidur. Masya Allah. Sejak saya pakai susuk, Masya Allah. Padahal saya sejak pakai susuk, jangankan perawat, nenek-nenek pingsan melihat saya. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kalau emang cincin diberikan kuasa oleh Allah kelebihan, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan telah memberikan keistimewaan kepada cincin saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan keistimewaan kepada apa yang kita miliki. Amin. Jadi alhamdulillah berkat vitamin C corona kagak masuk ke saya. Syirik. Alhamdulillah, Paramek nih saya minum, sembuh saya. Paramek bisa nyembuhin. Panadol lagi puyeng, sembuh saya. Panadol. Ini dokter ini nih, wah hebat nih, bisa nyembuhin ini. Dokter yang nyembuhin. Padahal Panadol, Paramek, dokter makhluk. Makhluk tidak punya kuasa untuk memberikan kesembuhan. Yang punya kesembuhan adalah Allah. Maka bagaimana caranya? Alhamdulillah, Allah memberikan kesembuhan saya lewat dokter ini nih. Jadi itu, hati-hati. Alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada Panadol. Alhamdulillah, saya minum, pusing saya hilang. Tapi bokeh jalan terus. Ya, gitu Pak. Nah, itu syirik. Yang kedua apa? Syirik dalam kecil. Syirik adalah riya dan sum'ah. Inilah syirik khofi. Kenapa dikatakan khofi samar? Karena yang ngerasain adalah hati kita. Bagaimana caranya? Maaf, saya sampaikan apa adanya. Jangan merasa tersinggung dan lain sebagainya. Ini pelajaran diri buat saya pribadi. Al-Imam Qadil Iyad mengatakan, tarkul amali li adlin nas riya, wal amalu li adlin nas, tarkul amali li adlin nas syirkun, wal amalu li adlin nas riya. Nih, riya, syirik kecil namanya riya. Kita meninggalkan kebaikan, riya. Melaksanakan kebaikan pengen dihormati manusia, riya. Pengen sih nyumbang ke masjid, ada duit 3,5 M mah, subhanallah, 3,5 M Pak. Terus bagaimana? Takut saya, kenapa? Tadi bilang orang kaya. Nah, nggak bisa nyumbang kan, nggak jadi nyumbangnya. Nah, Sini bersini. saya pengen bantuin untuk majlis taklim, nggak banyak sih, alhamdulillah 10 juta. Cuman takut ntar kalau ketahuan, aduh, nggak jadi. Saya kalau ke masjid mulu takut dikatakan ahli ibadah, nggak enak. Ya Allah, takut untuk melakukan ibadah lantaran takut sama manusia dikatain begini. Kita masuk riya. Tapi kalau kita beramal, apa DKM? Saya sumbang nih. Yang gak banyak cuma 20.500.000, alhamdulillah. Silakan manfaatkan untuk apapun kegiatan masjid, ya alhamdulillah. Kata DKM, Pak Haji, saya tulis namanya, ntar hari Jumat saya umumin ya. Jangan pakai DKM, cukup hamba Allah sebutkan. Ya, ikhlas bener ini Pak Haji. Pak DKM cuman titip ya. Titip apa? Ini saya lihat buat pahalanya orang tua saya. Oh itu mau bagus, tak saya pakai dia. Nanti tolong sebut nama saya, jangan. Cukup hamba Allah, Jalan M Yusuf 1, RT 3, RW 22, nomor 5, yang cat rumahnya hijau. Ya, pengen dilihat rupanya. Nah, jadi gitu. Jadi karena pengen lihat manusia. Ya maaf. Jadi amal kita banyak terancam karena inilah riya. Riya bahaya. Hadirin yang berbahagia, bagaimana untuk melawan riya? Cuma satu. Wal ikhlas ayyuhafiyakallahu. Ikhlas itu terbebas dari meninggalkan kebaikan karena takut sama manusia diomongin segala macam, melakukan kebaikan
pengen pujian, penghormatan dan lain sebagainya. Dul. Ya, ya sambil makan Pak, sambil ngopi. Ya, ini ya. Kali, bantuin ini Pak Haji. Ya, biar saya jelaskan ini biar kita ini ya Pak ya. Supaya nanti pertemuan akan datang kita masuk tentang puasa. Jadi saya sampaikan supaya jangan sepotong-potong karena ini lebih bahaya penyakitnya. Lebih bahaya. Hadirin yang berbahagia, saya minta paling 10 menit lagi. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi riya. Bagaimana untuk melawan riya? Lawannya riya ikhlas lillahi ta'ala. Semata-mata kita mencari ridho Allah. Ikhlas ada 3 tingkatan. Pertama, beribadah hanya mencari ridho Allah dan mengabdi kepada Allah. Ini tingkatan paling tinggi. Maaf, 1000 maaf. Ridho ini penting Pak. Kalau emang kita berteman karena duitnya, kita nemenin orang karena duitnya, siap-siap kecewa. Kenapa? Kalau lagi bokeh, kita bakal kagak diladenin. Betul apa tidak? Makanya membangun persaudaraan, punya teman karena Allah. Kalau ngaji kemarin pengen niatan kerupuk, ya di rumah saya nggak ada kerupuk kulit ngaji pengen cuma sekedar ngopi, pengen nyari makanan, maaf 1000 maaf. Ketika pengajian nggak ada kopi, nggak ada makanan, berhenti ngajinya. Betul apa tidak? Kalau misalnya kita ibadah, bagaimana? Nyari ridho Allah. Kalau maaf, aduh kan waktu saya luang kosong, terus cari kesibukan dengan apa? Ikut pengajian. Maaf 1000 maaf. Tahan dulu. Satu saat datang sibuknya, ditinggalin pengajiannya. Kenapa? Karena cuma ngisi waktu. Niat yang ikhlas bagaimana? Siapkan waktu dalam rangka mencari ridho Allah, bukan kosong waktu. Rambutannya Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pengajian pengen ketemu Mas Didi lah. Saya pengen nasihat dari Mas Didi. Pengajian karena ada orang yang disukai, maaf 1000 maaf. Andaikan orang yang umpama Mas Didi atau ke saya sendiri, aduh pengen tiba-tiba satu saat melihat aib saya, cacat saya, gak bakal datang lagi. Bagaimana caranya? Cari ridho Allah. Kalau semata-mata cuma karena pengen makanan, karena cuma pergaulan, karena cuma waktu kosong, karena cuma apapun dunia, siap-siap kecewa kita dapatnya. Tapi kalau ridho Allah, selamat dunia akhirat. Amin. Saya berani ngomong begini, nih Pak, orang sedekah ikhlas dengan orang sedekah pamrih. Musim caleg kita lihat. Orang kalau sedekah dibalas atau tidak, kalau niatan mencari ridho Allah ikhlas, nyaman. Bahkan gak ada pengen balasan dari orang lain. Tapi kalau nyalek, sumbang karpet ke masjid, sumbang hadroh ke majlis taklim, sumbang speaker ke posyandu, sumbang ini, lempengan suku tamu suaranya ambles, kagak ada yang milih, akhirnya kecewa. Kok bisa kecewa? Bisa, kenapa? Karena tidak ridho dalam hatinya. Tujuannya beda. Apa tujuannya? Pangkat dan jabatan supaya terpilih. Kalau yang namanya ridho,
Sudah tujuannya hanya Allah. Mau dimuliain manusia, masa bodoh mau kagak masa bodoh. Yang penting Allah. Siap-siap. Saya sampaikan apa adanya. Sama, saya datang ke Mabdur ini. Kalau cuma nyari makanan, dunia kecil. Nyari pergaulan, seberapa sih jauhnya pergaulan? Kalau bukan ridho Allah dan pertolongannya berat. Saya sampai apa adanya aja. Silakan kita masing-masing. Nah, inilah makanya ridho Allah lah. Makanya yang pertama ikhlas dalam rangka mencari ridho. Ini ikhlas paling tinggi. Yang kedua bagaimana? Mencari pahala. Nah, al-wusta tingkatannya. Pengen masuk surga, al-wusta. Yang ketiga apa? Pengen supaya dimuliakan oleh Allah di dunia ini dan diselamatkan dari bencana, malapetaka, banjir, longsor segala macam. Tapi ikhlas. Maka tingkatan ikhlas itu 3. Kalau kita bagaimana? Ya udahlah, yang paling rendah ya rendahlah, yang penting ikhlas. Saya nggak bisa ikhlas, namanya ibadah paksain. Berusaha untuk belum bisa ikhlas, paksain. Allah Maha tahu, serahin ke Allah. Jangan serahin ke guru di konten kan. Namanya manusia Pak yang konten, kagak ada yang enak. Tapi kalau Allah Maha adil. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin. Ya Rabbal. Terakhir, bahwa ini perlu saya sampaikan dampak daripada syirik. Ya. Ancaman syirik. Pertama, dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni selainnya. Mabuk, narkoba dosa besar. Zina, dosa besar. Tapi Allah ampuni. Tapi kenapa syirik tidak? Kita lihat saudara. Saya mabuk, yang saya langgar aturan Allah, bukan zat Allah. Saya zina, saya zolim, yang saya langgar aturan. Tapi kalau saya syirik, saya menganggap ada Tuhan selain Allah, ada kekuatan selain Allah. Inilah terancam tauhid saya. Berarti Allah nggak pengen lah. Ya maaf, kayak bos gini, maaf ya, maaf. Kalau kita ajudan bos, datang telat, kita minta maaf bos, saya telat. Atau satu hari kita nggak masuk, maaf bos, cuman yang dilanggar aturan. Tapi kalau kita bandingin bos, oh bos ini nggak pelit dengan bos ono, kedengeran sampai kupingnya. Marahnya luar biasa. Kalau cuma aturan yang dilanggar, nggak terlalu. Tapi kalau menyangkut privasi dirinya sendiri, marahnya luar biasa. Begitu kata Allah. Allah pun kalau terhadap aturan Pak, kita maksiat, melanggar kita aturannya, Allah masih membukakan pintu. Tapi kalau kita menduakan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap ada kekuatan selain Allah, Allah sama sekali tidak senang. Allah nggak pengen disamain dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, dosa tidak akan diampuni. Mudah-mudahan ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, diharamkan surga bagi orang yang syirik. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Bila dzalik wa ma liz-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, maka haram surga atas dirinya dan tempatnya api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, untuk yang ketiga, ini yang bahaya. Walau asyraku la habita a'malahum anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mensekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, nyembahnya Allah, mintanya kepada makhluk,
gugurlah amal-amal perbuatan mereka. Sholat kita gugur, puasa kita gugur, zakat kita gugur, haji umroh mahal-mahal gugur, sedekah kita gugur, silaturahmi nilai kita gugur, habis kapus semua, ditipek semua. Kenapa? Oleh amalan syirik. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berat Pak, berat. Oleh karena itu, mudah-mudahan. Bahkan jangankan kita, Nabi sendiri Allah kata Nabi, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kata Allah, sungguh aku telah wahyukan kepadamu Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Apa yang diwahyukan Allah? La in asyrakta Muhammad, kalau engkau mensekutukan aku, menduakan aku, ada Tuhan selain Allah yang mampu memberikan kehidupan dan lain sebagainya. La in asyrakta layak batona, sungguh akan gugur, akan terhapus apa? Amaluka, amal-amal perbuatan. Wala takunanna minal khosirin, nanti di akhirat kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah. Kepada Nabi juga begitu Pak. Nabi-nabi terdahulu begitu. Artinya bukan cuma buat kita doang. Subhanallah, subhanallah. Ya, itulah. Dan mudah-mudahan ya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, inilah luar biasa penyakit syirik ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Benar datang dari Allah, semata-mata datang atas dari diri saya sendiri, dari nafsu saya sendiri, dari kebodohan saya, kealpaan saya. Mohon di bawah pintu maaf di sebesarnya, mohon kehalalan dan keriduannya. Akhirin membaca al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti akan doa penutup oleh Ustaz Syah. Wallahu amri Allah, wallahu taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.